Berbicara tentang masalah ilmu, ini adalah merupakan ciri khas Islam. Kita semua tahu bahwa Islam ini bahkan ayat yang pertama turun adalah ayat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti hal-hal yang kalian tidak ada ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Karena tidak boleh orang beriman berkata tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu. Dan ilmu ini kita semua tahu adalah merupakan syarat sebelum seseorang menyampaikan sesuatu dan bahkan sebelum seseorang beramal. Karena tanpa ilmu, amal sebesar apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang menjadi pelajaran sangat mahal di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengutus pasukan, Nabi tidak ikut dalam pasukan itu. Maka ketika mereka bergerak, pasukan itu dalam tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salah satu dari pasukan itu kepalanya terkena batu. Begitu terkena batu, kemudian terluka. Kemudian malam itu dia junub, dia mimpi, kemudian dalam keadaan dia junub. Tentu seseorang yang terkena junub harus mandi besar atau disebut dengan mandi junub atau mandi wajib. Maka prajurit yang kepalanya terluka itu, maka kemudian dia bertanya kepada orang-orang, apakah saya punya keringanan, saya tidak perlu mandi karena ada luka di kepala. Mereka mengatakan bahwa tidak bisa, orang yang junub harus mandi junub. Maka akhirnya dia mandi. Tentu karena mandi junub dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka begitu mandi junub, maka dia menggunakan air dan masuk ke dalam lukanya. Dan qadarullah orang itu meninggal. Mereka datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa, kata Nabi, sungguh mereka telah membunuhnya. Artinya karena fatwanya. Fatwa yang salah bisa membunuh orang. Fatwa yang salah bisa membunuh masyarakat. Fatwa yang salah bisa menyesatkan sebuah bangsa. Makanya ini pelajaran sangat mahal tentang kisah ini. Jangan berkata kecuali dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmunya, katakan saya tidak tahu. Itu prinsipnya. Maka Nabi SAW baru menjelaskan ilmunya. Kata Nabi, andai mereka bertanya. Sampai ada istilah yang menarik, yang khas. Fa inna shifa al-'ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obatnya tidak tahu, ya bertanya. Jadi jangan berfatwa, tapi bertanya. Tidak tahu, jangan menyampaikan sesuatu. Tapi tidak tahu, ya bertanya. Kata Nabi, maka seharusnya dia tutup dulu lukanya. Nabi menjelaskan, tutup dulu lukanya. Kemudian cukup bagi dia untuk tayamum. Untuk tayamum, kemudian ini hanya diusap saja. Kemudian sisanya dia basahi seluruh anggota tubuhnya. Bukan dengan cara mandi, kemudian malah menyebabkan meninggalnya orang tersebut. Ini bukti bahwa salah dalam berfatwa. Arti salah artinya orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka bisa merugikan sebuah masyarakat. Dan itulah mengapa harus sangat berhati-hati, karena apalagi ketika kalimat didengar oleh banyak orang, maka dia harus sangat berhati-hati mengeluarkannya, karena kalau tidak akan terjadi kerusakan yang besar. Karena itulah maka para sahabat Nabi yang lain sangat berhati-hati ketika ditanya. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bahwa semestinya para ahli ilmu mewariskan kata saya tidak tahu dan menanamkan kuat-kuat pada muridnya. Sehingga nanti ketika dia tidak tahu, maka dia akan mengatakan saya tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ulama besar, ulama dunia, ilmunya terus hidup sampai hari ini. Bahkan pemikirannya menjadi madhab yang besar. Bahkan dianut oleh masyarakat di negeri barat sana. Masyarakat Afrika, masyarakat Andalus. Itu adalah dengan madhab Maliki. Imam Malik, ulama sebesar itu, ketika suatu hari beliau ditanya 48 pertanyaan.
48 pertanyaan. Ternyata beliau menjawab 32 pertanyaan dengan kata-kata saya tidak tahu. Sekelas Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebesar Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan ada orang yang datang ke Imam Malik rahimahullah ta'ala, tinggal di Madinah beberapa hari. Di hari pertama dia masuk, dia sudah bertanya pada Imam Malik, Pak Imam Malik, saya punya pertanyaan begini. Bagaimana menurutmu? Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Maka hari terakhir dia tinggal di Madinah, dia bertanya, wahai Imam Malik, hari ini saya harus pergi meninggalkan Madinah, apa jawabanmu? Kata Imam Malik, wahai Anda, saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak mengerti jawabannya. Karena saya harus melihat apakah lebih utama bagi saya bicara atau lebih utama untuk saya diam. Artinya bahwa kalau saya memang tidak tahu, lebih baik utamanya adalah diam. Saya tidak tahu. Bahkan ada orang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahkan, wahai Imam Malik, saya ini orang yang datang jauh-jauh perjalanan berbulan-bulan. Saya berbulan-bulan untuk bisa sampai ke Anda ini. Dan saya ingin bertanya tentang sesuatu. Maka bertanyalah dia tentang sesuatu. Begitu bertanya tentang sesuatu, kemudian Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu. Begitu dia mengatakan, saya tidak tahu, kemudian orang itu mengatakan, saya ini datang jauh-jauh. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Kemudian, kalau Anda tidak tahu, saya bertanya pada siapa? Imam Malik mengatakan bahwa, tanyakan pada yang tahu, pada ulama yang tahu, tapi saya tidak tahu. Kemudian orang itu mengatakan, saya ini datang juga ditanya oleh masyarakat saya. Jadi bukan hanya pertanyaan saya. Apa yang harus saya jawab untuk mereka? Imam Malik mengatakan, katakan kepada masyarakatmu bahwa Malik tidak tahu. Begitulah kebiasaan para ulama di dalam Islam, di mana mereka sangat berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Dan bahkan para ahli ilmu mengatakan, dan ini disebutkan bahwa ini adalah kata-katanya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, juga pernyataannya seorang ulama tabi'in besar yaitu Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahwa sesungguhnya berkata saya tidak tahu merupakan setengah ilmu. Mengapa setengah ilmu? Karena ilmu itu antara saya tahu dan saya tidak tahu. Maka artinya kalau memang Anda tahu, katakan saya tahu apa ilmunya, itu artinya ilmu. Dan juga merupakan ilmu yang baik ketika tidak tahu Anda mengatakan saya tidak tahu. Itu artinya bahwa saya tidak tahu adalah merupakan setengah ilmu. Dan sebuah kesalahan besar ketika siapapun hari ini mengeluarkan kalimatnya, siapapun hari ini mengeluarkan fatwa, bahkan orang berkomentar setuju atau tidak setuju, atau orang dukung mendukung, atau orang bahkan berani mengatakan boleh tidak boleh, halal atau haram. Ini sungguh sangat bahaya. Karena itu hanya boleh dikeluarkan, itu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang memang benar-benar memiliki ilmu. Dalam Musnad Ahmad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Lihat bagaimana sampai contoh tertinggi kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing wahyu. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, tapi yang Nabi bicarakan selalu berdasarkan wahyu, ilmu wahyu. Ketika suatu hari beliau ditanya oleh seseorang, orang itu bertanya, ya Rasulullah, tempat apa yang paling buruk? Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu. Tunggu sampai saya bertanya kepada malaikat. Maka begitu bertemu dengan Jibril, kemudian bertanya pada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, tempat apa yang paling buruk? Jibril pun mengatakan, malaikat mengatakan, saya tidak tahu. Tunggu sampai saya bertanya pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, manusia terbaik Rasul Muhammad SAW ketika ditanya tidak tahu. Ditanyakan ke Jibril, malaikat terbaik, ketika ditanya jawabannya pun saya tidak tahu, sampai saya bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Jibril bertanya pada Allah, kemudian Allah menjawab aswaquha, yaitu pasar. Maka barulah kemudian ilmu disampaikan, sampailah pada Nabi Muhammad dan sampailah kepada umatnya. Itu contoh yang sangat mahal, dan itulah yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sahabat itu sering kali berkata Allahu wa rasuluhu a'lam.
umpamanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang masalah atadruna mal ghibah, tahukah kalian ghibah itu apa? Ghibah, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi sahabat segitu hati-hatinya. Jadi kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, itu adalah kalimat yang terbiasa di lisan para sahabat yang ilmu dan kesolehannya luar biasa itu. Bahkan terkadang kita juga menjumpai agak aneh. Terkadang para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam pada pertanyaan yang sangat sederhana, karena sahabat menduga ada sesuatu di balik pertanyaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau sedang haji, kemudian Nabi khutbah haji yang sangat terkenal itu, kemudian di pembukaan khutbahnya Nabi bertanya kepada semua yang hadir para sahabat beliau. Nabi mengatakan, kata Nabi, ayu yaumin hadza. Kata Nabi, ini hari apa ini? Semua orang tahu hari itu hari apa. Tapi jawaban mereka Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi bertanya, ayu syahrin hadza. Bulan apa ini? Semua orang tahu bulan apa. Tapi sahabat jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Bahkan Nabi bertanya, ayu baladin hadza. Negeri apa ini? Semua orang tahu, orang haji. Di mana orang haji? Di tanah suci negeri Mekah. Tapi mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena sahabat saat itu menduga pertanyaan yang sesederhana ini kok ditanyakan Nabi. Jangan-jangan Nabi SAW ingin menyampaikan sesuatu di balik pertanyaan itu, atau bahkan Nabi ingin mengubah sesuatu yang ditanyakan itu, sehingga lebih baik para sahabat menjawab hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka inilah pelajaran luar biasa, pelajaran mahal. Kalau tahu, katakan tahu, sampaikan ilmu yang kita ketahui. Kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu, dan itu tidak pernah menjatuhkan harga diri. Dan sebagaimana kalau kita tahu, kita sampaikan ilmu yang kita tahu. Tetapi juga Anda harus tahu bahwa kalau Anda tidak tahu dan Anda mengatakan saya tidak tahu, itu pun merupakan setengah ilmu.